Goblok lu. Halo semuanya, kembali lagi ngobrol-ngobrol. Kali ini bersama Panji Pragiwaksono. Ya Allah, temanku Panji, temanku. Anda terlihat sangat tua sekali dengan kamera sedekat ini. Lu ngapain aja, Ji? Sumpah, Ji. Gue nggak tahu game apa lagi mau gue mainin. Gue nggak tahu lagi mau ngapain. Baca buku juga udah. Lu pernah ngerasa nggak sih kayak lu dikasih semua waktu di dunia untuk melakukan apapun, tapi lu jadinya bingung gitu? Lu ngerasain gak sih? Lu bukannya kalau punya anak malah lebih gampang ini ya, maksudnya gampang teralihkan perhatiannya, habis waktu bermain sama anak. Ini kan anak kayak gitu-gitu doang, kayak Parah dia jalan. lu. Ya maksudnya dia Masa Alia jalan. gitu-gitu doang? Ya emang Gila lu. Alia cuma gitu doang. Tiap hari anak kita melakukan keajaiban baru, Dit. Hari ini dia cuma bisa ngomong papa, besok tiba-tiba dia bilang uang. Tapi kan gue udah bisa ngelihat orang yang ngomong uang setiap hari. Orang depan rumah gue, Anissa, ngomong uang. Itu kan bukan hal yang, gue akan tahu ujungnya dia akan bisa kan. Ngapain gue takjub ngelihat, kamu bisa ngomong uang. Ya gue tahu dia nanti akan bisa. Kayak orang-orang itu kan. Apa takjubnya gitu loh. Kecuali kalau dia bisa apa gitu, nge-rap di umur segitu, apa parkour lah. Itu baru kan gue kayak, ih gila gitu. Dan lu anak itu ya, gue nggak tahu kenapa ya. Anak itu ya udah, dia akan melakukan sebuah kegiatan, tapi ya udah menurut gue kayak dia jalan, ya udah dia jalan gitu. Dia dorong-dorong mainannya dia, ya udah gitu loh. Gue kan harus cari entertainment lain kan. Belum, gue juga ke anak-anak gue ya, dua-duanya itu kekaguman gue terhadap yang mereka lakukan tuh bukan pelan ya. Maksudnya saat ini soalnya masih umurnya berapa ya? 11 bulan. 11 bulan, dia masih kecil. Tidak banyak yang tiba-tiba dia bisa. Nanti ketika udah mulai umur-umur... Maksudnya anak gue bego? Bukan. Goblok lu. Tidak banyak hal-hal yang anak di bawah 1 tahun ya bisa lakukan. Tapi ketika dia umur 2, terus umur 3, terus tiba-tiba lu kaget dia nyalain lampu sendiri, atau dia turun dari tempat tidur sendiri, atau tiba-tiba lu bangun dia udah belepotan mulutnya. Itu makin tua tuh makin banyak hal-hal aneh yang dilakukan. Tiba-tiba bisa nanti lu akan kagum ketika anak lu bisa nolak. Nolak tuh gimana enggak maksudnya? sama lu. Bilang enggak, udah mulai bisa bilang enggak, udah punya opini, Dit. Sekarang kan anak lu nggak punya opini. Ntar anak lu punya opini. Ntar anak lu tiba-tiba, ayo Alia mandi dulu. Enggak. Kenapa enggak? Ayo biar wangi. Enggak. Kayak gitu-gitu. Iya, sampai akhirnya bisa nampol. Nih yang di belakang-belakang gue ini kan awalnya bayi. Karena lama-lama bisa nampol orang tuh. Anak gue udah punya opini kok. Gue pernah, jadi gue pernah ngejagain dia ya kan. Terus Anissa tuh bilang, Alia tuh nggak boleh dikasih tontonan di petnya dia. Karena tontonan itu hanya untuk ketika dia makan. Jadi dia ke-distract, makannya bisa lebih lancar. Jadi tontonan yang bayi-bayian itu kan. Nah ternyata dia bisa marah kalau misalnya, kan Anissa nggak tahu nih. Jadi diem-diem aja, karena gue kan bingung juga ngejagain dia kayak gimana kan. Gue sambil ngerjain yang lain. Jadi gue nyalain aja diem-diem tuh. Paling cuma berapa, semenit, 2 menit si tontonan bayi-bayian itu. Dia bener lo punya opini loh. Pas gue nyalain, terus gue matiin, marah dia. Dia kesel, mukanya kayak, gitu. Udah bisa kan berarti kan? Maksud lo kayak gitu kan? Iya, tapi dia belum ngomong. Belum ngomong. Pokoknya ketika komunikasi udah mulai lancar, ketika dia udah mulai, gue aja ya, sampai sekarang mungkin masih kebayang perasaan gue. Ketika gue pertama kali terima WhatsApp dari anak gue yang cewek, dia bilang kangen. Itu luar biasa pasti perasaannya ya. Kayak dibilang kangen sama anak sendiri gitu ya. Kayak gimana gitu pasti ya. Stand up comedy lo yang tertunda, lo mau ngapain sih di stand up itu? Maksudnya dengan pandemi ini mau diapain? Enggak, materinya. Lo mau ngomongin apa? Mau ngomongin banyak, tapi topiknya sih emang banyak di ketersinggungan. Gue mau ngomongin soal orang tersinggung sama gue, bahkan gue ngomongin soal kenapa orang tersinggung, harusnya gimana ketemu orang tersinggung, terus pengalaman orang-orang tersinggung ke gue. Gue pernah di stop di masjid, di bubaran Jumatan. Gimana tuh ceritanya? Ada bapak-bapak, jadi gue habis Jumatan, pas mau ngambil sendal, di stop sama bapak-bapak. Panji, duduk dulu di sini. Terus gue dijadiin tontonan di depan orang-orang yang lagi ngambil sepatu. Lu tau kan bubaran Jumatan kan rame ya? Terus orang ini tersinggung sama beat gue soal masjid. Terus?
Ya akhirnya gue terpaksa mesti berdebat. Itu juga ada masuk dalam special gue sampai, banyak durasinya. Sampai gue ngebuka dosa terbesar gue yang berani gue akuin ya di situ. Jadi ini sebenarnya gue tuh, udah lama banget gue pengen bawain. Setnya udah jadi dari Desember, setnya udah jadi Desember. Gue udah siap jalan April, bayangin. 2 jam, kalau lu kan 2 jam ya? Terakhir sih 1 jam 45, tapi dengan penundaan ini, gue sih materi nambah mulu nih gara-gara corona nih. Ya, itu yang gue baru mau tanya ini, ketika lu memang dipending dan akhirnya manggung, nggak mungkin lu nggak ngomongin COVID kan. Itu udah jadi kayak it's a given lah buat stand up comedian lah untuk ngomongin COVID. Nih begitu selesai nih ya pandemi kelar, masuk lagi ke panggung, semua pasti ngomongin ini. Di lockdown lah, apalah, inilah, itulah. Karena itu emang keresahan kita kan. Lo, kalau gue ngelihat stand up gue yang kemarin dan gue bandingin sama keadaan yang saat ini, apa yang gue tulis kalau gue panggungkan sebulan ke depan ya, jadi nggak relevan lagi. Nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak gitu. Karena enggak. Karena kejadian. Nonton spesial lu? Oh iya, maksudnya itu kan dari gue ya. Maksudnya gue ngerasa kayak apa ini yang mau gue bicarakan pada saat ini setelah keluar dari rumah gitu, paham nggak sih maksudnya? Iya. Tapi materi COVID lo banyak? Materi COVID gue nggak banyak, tapi nggak mungkin nggak gue sikapin. It's the biggest elephant in the room. Iya. Bahkan gue udah ngebayangin ya, Dit. Penonton gue nih masih akan ngerasain suasana COVID ketika nonton gue. Artinya, ketika tour ini jalan, gue itu bikin measurement khusus yang sulit untuk membuat orang lupa bahwa mereka lagi dalam kondisi pandemi gitu. Contohnya nih, ini salah satu rencana yang udah mau kita implementasi. Satu kota manggung 3 kali, 2 kali itu udah kepastian. Jadi jarak duduknya renggang tuh udah pasti akan terjadi dan itu pasti akan membuat orang ngerasa ini kalau bukan karena corona sih nggak mungkin kayak gini. Jadi kalau udah kayak gitu nggak gue bahas di special, nggak mungkin juga. Okay. Cuman jadi kayaknya yang berubah tuh urutan beatnya. Kayak gue tadi udah punya opening beat gue jelas ini udah pasti, tapi kayaknya bakal berubah. Kayak gitu-gitulah. Untuk ininya sendiri, untuk tanggalnya sendiri, itu lu udah tahu tuh? Udah, untuk 10 kota gue pending sampai nggak tahu kapan. Tapi kemungkinan sih jadinya Januari, Februari, Maret 2021. Januari, Februari, Maret. Oke. Itu lo ngikut teman-teman yang lain. Kan lo bilang ke gue kemarin lo ngikutin jadwal Raisa lah. Kalau Raisa bikin tetap bikin. Apa itu tetap jadi tuh? Iya, tetap jadi. Sama pertimbangan-pertimbangan lain sih sejujurnya. Cukup banyak pertimbangan gue. Gue tuh mempertimbangkan, jadi ini prediksi gue nih. Prediksi gue setelah gue dengerin siapa Gita Wirjawan, Hatip Basri, Sandiaga Uno. Prediksi gue, jadi kan si pemerintah kan ngeluarin 400 triliun nih stimulus. Oleh banyak orang 400 triliun ini sebenarnya cuma cukup sampai September. Nah, jadi terus pertanyaan orang adalah, ini 400 triliun ini ditaruh dulu sama pemerintah, terus ngeliat ke depan kalau ternyata perpanjang bakal keluarin lagi duit, atau ditaruh segitu karena emang duitnya cuma segitu. Nah, makin ke sini indikasinya ternyata duitnya cuma segitu. Makanya kan berita-berita paling sekarang tuh pemerintah mau minjem ke luar negeri. Nah, berarti benar pemerintah itu punya stimulus cuma duit sampai Agustus. Berarti prediksi gua, pemerintah tuh mau nggak mau akan mulai agak longgar atau merelakan kegiatan ekonomi mulai bergulir, berangsur normal. Gue nggak bilang normal ya, karena nggak ada normal yang kemarin, pasti berubah. Itu Oktober dan seterusnya. Artinya, prediksi gue, pengusaha-pengusaha itu akan mulai keluar lagi dan mulai berkegiatan lagi, tapi cara jalan bisnisnya berubah, dan dengan itu mereka punya solusi yang mereka tawarkan kepada pemerintah, kota ataupun pemerintah daerah. Ambil contoh, Oktober nih salon akan buka dan salon akan meledak setelah dibuka. Tapi terus salon bikin aturan dan supaya salon itu dapat izin dari misalkan Pemprov DKI Jakarta, salon bilang, guys, gue mau buka salon, ini nih measurement-nya. Sekali ini cuma bisa segini orang, cuma untuk segini jam dan segala macamnya. Habis itu yang akan ngelakuin juga live event, bioskop. Jadi kegiatan akan kembali jalan Oktober seterusnya, tapi dengan aturan main yang baru, karena pemerintah juga nggak punya duit untuk ngasih economical package setelah itu. Jadi mau nggak mau dia akan biarin roda ekonomi muter. Nah, dengan prediksi itu, gua ngerasa kayaknya acara akan jalan lagi Oktober. Festival ada nih di Oktober, Raisa juga ada di November. Kalau ternyata mereka beneran jalan, Raisa soalnya kalau gue nggak salah juga terbuka sama opsi ngurangin kapasitas penonton. Kalau itu bener jalan, oh ya berarti bener gue jalanin tur Oktober sampai Maret 2021. Gitulah kurang lebihnya. Tapi ada opsi buat ini tidak terjadi juga buat lu. Kayak mundurin lagi deh. Juni 2021 gitu. Nggak ada ya? Mau nggak mau pasti jalan kan? Oh ada juga? Ada. Gue sih kalau misalkan ternyata parah bener, karena sekarang kan di Jakarta, gue nggak tahu lu ngikutin atau enggak, tapi di Jakarta itu udah memelan. Pelan. Ya, katanya tapi, kan sudah flat ya katanya. Iya, tapi pelan. Tapi udah mulai flat. Tapi yang belum tuh yang di luar.
Yang di luar tuh naik. Nah, jadi berdasarkan itu juga, maka gue pikir, yaudah Oktober sampai Maret. Tapi kalau misalnya ternyata ada gelombang kedua, dan gelombang keduanya lebih parah, dan ternyata pemerintah bilang PSBB sampai dengan bulan Agustus, udah pasti gue undurin. Jadi pertimbangan gue dalam melakukan sesuatu tuh, anjuran pemerintah tuh salah satu poin utama. Pasti ya. Pasti. Nggak mungkin gue lawan aja. Oke. Jadi di stand up comedy spesial lo nanti ini, lo ngomongin soal ketersinggungan dan hal yang berkaitan dengan itu. Opsinya akan diadakan tetap di bulan Januari setelah diundur tadi. Orang sudah bisa beli tiketnya belum? Pertama kali gue buka penjualan tiket, itu untuk yang di Istora Senayan yang Desember. Itu tanggal 20 Juni. Jadi harga tiket, periode tiket, kelas tiket, itu bisa dibaca di tersinggung oleh panji.com. Nah itu juga gue jadiin matriks ngukur. Karena gue sih nanya sama audiens gue satu persatu. Dan audiens gue bilang kalau kondisi masih kayak sekarang, gue sih ready untuk spending, kata mereka. Tapi ketika pada momen mereka bilang, ini kayaknya tanggal 20 Juni gue nggak siap spending deh. Mungkin gue nggak buka. Tapi karena semuanya gue tanya dan mereka bilang mereka siap, akhirnya 20 Juni gue buka. Nah tapi 20 Juni juga gue lihat nih penjualan tiketnya nih. Kalau misalkan ternyata oke, ya udah kita lanjut. Kalau ternyata nggak oke, gue mesti mikir ulang sih. Karena kan ada periode penjualan tiket di bulan Juni, ada periode penjualan tiket di Agustus dan di Oktober. Nah tapi sekarang udah bisa dibeli? Belum, Juni. Oh belum, baru Juni nanti dibuka? Iya, tanggal 20 Juni. Untuk show Januari? Betul. Desember, 20 Desember. Untuk show Desember tanggal 20. Oke, yang lu bilang lu mau nonton, tapi gue yakin lu nggak nonton. Gua apalagi corona. Iya, pandemi ini. Padahal gue udah punya niat loh, gue pengen datang. Mana ada Raditya Dika. Terakhir kali lu nonton gua, pasangan lu tuh udah berapa kali? Oh, udah lama banget lah. Udah banyak pasangan berganti sampai dengan yang sekarang. Oke, berarti 2 bulan lagi tiket lo udah bisa dibeli ya? Oke, mudah-mudahan semua lancar dan nggak ada corona-coronaan lagi pas lo stand up deh. Karena buat gue ya, kenapa gue batalin event gue yang kemarin itu, gila gue nggak kepikiran kalau ada yang kena di tempat gue, anjir. Tapi you did the right thing, I think. Kita kan berdua kan kutub yang beda ya dari sisi cara kita ngelihat dunia ya. Kayak gue kan lebih optimis, lu cenderung berhati-hati. Tapi gue menyadari kemarin bahwa gue salah banget menilai corona. Gue menganggap remeh. Gue adalah bagian dari yang menganggap remeh. Gue sadar persis itu. Oh ya? Iya. Oh, gue bercandain, Dit. Joke corona gue sebelum PSBB, gue ngejok soal corona di acara Komika Money Market. Itu joke kalau gue keluarin, mati gue diamuk sama masyarakat. Keluarin dong di sini dong. Ya tidak dong. Segitu salahnya gue menilai corona sampai gue bisa punya joke seperti kemarin itu. Oke, tapi jadi sekarang, lu benar. Sekarang gimana lo? Lo pandangan lo soal COVID-nya gimana? Kayak nyantai aja atau ini tetap membahayakan buat keluarga atau? I don't have my own opinion on this. Jadi opini gue adalah opini orang yang lebih pintar dan kalau menurut orang yang lebih pintar, kita ada di masa waspada. Waspada itu berarti jangan parno tapi jangan goblok juga. Udah lakuin aja apa yang diminta. Dan gue udah percaya ini kita normal baru, jadi udah mesti nyari kerjaan baru lah gitu. Oke, tiket buat stand up comedy-nya Panji, Juni tanggal berapa tadi, Ji? 20 Juni bisa dibeli di tersinggung oleh panji.com dan mudah-mudahan semua lancar ya, Ji ya. Amin, thank you, Dit. Oke, thank you, Ji. Dede.